Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jamaah tarhib Ramadan yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah di pagi hari yang cerah kita semua bisa hadir, bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni di masjid ini, di Masjid Hanabi Rizal, masjid yang sangat cantik ya. Bapak Ibu hadirin, kita tidak lupa pula bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sebagai suri tauladan kita yang terbaik, sebagai uswatun hasanah, sebagai panutan dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan berkeluarga kita, bermasyarakat, bertetangga, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu hadirin jamaah tarhib Ramadan yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi acara tarhib ini yang dilaksanakan oleh panitia saya kira sangat menarik, sangat baik buat kita semua, karena insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan Ramadan tahun 1427 Hijriah atau 2026 Miladiah. Insyaallah Ramadan kalau berdasarkan hisab maupun ru'yah, ya kalau hisab yang didasarkan pada hisab Muhammadiyah dengan mengacu pada hisab global atau kalender Hijriah global, itu sudah ditetapkan bahwa puasa hari pertama itu adalah tanggal 18 ya, 18 Februari bertepatan dengan hari Rabu. Namun kalau berdasarkan ru'yah dengan ru'yah lokal sebagaimana yang dianut oleh pemerintah atau Kementerian Agama,
Itu diperkirakan bahwa di Indonesia belum bisa meru'yah hilal pada hari Selasa sore. Kenapa? Karena keberadaan hilal itu masih di bawah ufuk, sehingga kemudian pemerintah atau Kementerian Agama kemungkinannya akan menggenapkan ya menjadi Syawal itu 30, sehingga puasa akan ditetapkan hari Kamis tanggal 19. Terlepas dari perbedaan itu, tentu karena di latar belakangi oleh tadi faktor perbedaan metode ya untuk menentukan awal dan akhir masuknya bulan ya oleh beberapa pihak. Nah, ini saya kira salah satu problem masif ya yang terjadi dalam selama ini, selalu atau seringkali terjadi perbedaan di dalam mengawali Ramadan, ataupun kita berbeda di dalam berlebaran. Ya. Bapak Ibu hadirin yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang kita sampaikan ini sebagai perbedaan awal dan akhir Ramadan, ini adalah salah satu problem yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Ya, kenapa kita bisa terjadi perbedaan? Yang semestinya tentunya yang kita inginkan adalah bersatu dalam berhari raya atau bersatu dalam berlebaran. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya mungkin nanti bisa saja dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Kemudian kita singgung bahwa karena tidak ada yang mempersatukan umat Islam dalam berhari raya dan berlebaran. Jadi pemimpin yang satu, ya, Amirul Mukminin. Sebagaimana di masa yang lalu sejak Nabi SAW dan kemungkinan berikutnya, hampir kita katakan tidak terjadi perbedaan karena ada yang menetapkan dan harus bersatu umat Islam. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang saya rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh panitia, saya bahwa materi yang saya sampaikan terkait dengan problematika umat Islam hari ini. Problematika umat Islam hari ini. Apa saja yang menjadi persoalan umat hari ini? Nah, itulah yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang sangat singkat ini. Dan kita semua bisa mendapatkan gambaran-gambaran dari materi yang kita sampaikan. Berbicara tentang problematika umat, ini memang ada persoalan yang sangat penting untuk kita sama-sama mengetahui. Mengapa? Karena tahu problem, tahu masalah, dan tahu akar masalahnya, maka kita juga tentu punya pandangan atau sikap untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tadi. Ya, ibarat seorang dokter, kalau ada pasien yang datang ya konsultasi, tentu dokter itu akan menganalisa penyakitnya dulu. Ya, apa penyakitnya ini orang? Kalau penyakitnya sudah tahu, oh ternyata sakit kepala misalnya, maka tentu akan dikasih resep, dikasih obat yang juga tepat. Ya, insya Allah bisa menyembuhkan penyakitnya. Nah itu Bapak Ibu hadirin yang sangat rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau dikaitkan dengan Ramadan, maka mestinya Ramadan dengan segala keistimewaan, segala keutamaannya, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi oleh guru kita, pemateri kita yang pertama, bahwa banyak sekali keistimewaan, keutamaan, keunggulan yang ada di bulan Ramadan. Yang mestinya bahwa kita ini dengan memasuki bulan Ramadan, kemudian segala amal ibadah kita lakukan di dalamnya, itu akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita menjadi orang yang lebih baik, atau yang biasa kita sebut dengan istilah la'allahum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah,
Bapak Ibu hadirin yang sama rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa saja di antara problem yang dihadapi oleh umat Islam hari ini? Ya. Jadi yang pertama adalah terkait dengan problem ekonomi. Problem ekonomi ini yang pertama yang kita ingin singgung adalah masalah kemiskinan dan kesenjangan antara kaya dan miskin. Ya. Miskin kalau berdasarkan data yang kita peroleh yang dikeluarkan oleh BPS sendiri, ya, Badan Pusat Statistik ya, di Indonesia, itu standar kemiskinannya kalau di Indonesia itu dikatakan orang miskin itu kalau penghasilannya di bawah 20.000 rupiah ya per hari. Nah, jadi kalau ada ibu penghasilannya 20.000 rupiah per hari, nah itu sudah dikategorikan miskin menurut standar BPS ya, di Indonesia. Nah, kalau mengacu kepada data ini dengan standar ini, maka jumlah orang miskin di Indonesia itu sangat besar juga, ya, sekitar 23,3 juta. Itu saya baca ya di data BPS, 23,3 juta penduduk miskin di Indonesia. Dari jumlah penduduk totalnya 280 sekian juta. Ya. Total penduduk Indonesia 280 juta. Penduduk miskinnya 23,3 juta. Namun kalau kita mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh World Bank atau Bank Dunia, nah, itu jauh lebih besar lagi orang miskin di Indonesia. Ya, ibu-ibu jangan kaget. Ya. Jadi menurut Bank Dunia, orang miskinnya Indonesia itu dengan standar penghasilan 8 dolar, ya. Jadi 8 US dollar per hari. 8 US dollar per hari itu orang miskin di Indonesia itu adalah di atas 60%, jadi sekitar 60, sekian persen. Ternyata banyak sekali ya. Kalau berdasarkan data Bank Dunia, ya, dengan perhitungan yang sangat ya sudah diperhitungkan aspek-aspek pengeluaran atau segala macam, itu 60% lebih sedikit. Jadi kalau 280 juta penduduk Indonesia, maka orang miskinnya itu kalau 280 juta, kalau 50% saja itu kan berarti 140 juta. Itu kalau 50% saja. 50% saja dari 280 juta berarti kan 140 juta. Kalau 60 juta, 60%, nah, di situ di data berdasarkan Bank Dunia tadi itu 170 juta orang miskinnya yang hidup di bawah garis kemiskinan menurut standar Bank Dunia. Berarti banyaknya mungkin orang miskin di Indonesia. Ya. Buktinya apa? Ya, jadi saya kira banyak ini bisa kita lihat bahwa memang banyak orang miskin. Nah, baru ada kejadian di NTT, ya. Di NTT ada anak SD yang bunuh diri. Ya. Itu karena apa? Tidak bisa beli buku dan full blank pensil. Sampai dia tulis surat, ya. Maafkan saya udah, ya. Sampai sebegitunya. Ya. Ada lagi di Makassar baru, ya, seorang anak juga meninggal dunia itu karena dia katakan dia mau bantu ibunya itu jualan tisu di jalan, ya. Kenapa dia bantu ibunya? Karena tidak ada nasi katanya di rumah. Nah itu ibu sekalian. Mau contoh yang lain lagi, ya. Beberapa waktu yang lalu terjadi di Pinrang, ya. Di Pinrang ada seorang ibu
yang bunuh diri dan berdiri, yang sebelumnya itu dia membunuh anaknya terlebih dahulu 2 orang. Ya, kira kan beritanya itu. Ya, itu karena apa? Karena terjerat kemiskinan. Di antaranya adalah karena utang dari suaminya itu katanya banyak. Ya. Dan kejadian itu juga terulang di Bandung. Sama seorang ibu juga, ibu rumah tangga. Dia juga gantung diri dan sebelumnya juga dia membunuh terlebih dahulu anaknya 2 orang. Juga karena faktor kemiskinan persoalan ekonomi. Bapak Ibu hadirin yang saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau kita kaitkan dengan persoalan kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin. Kalau kita tanya Bapak Ibu sekalian, apakah kita tidak kaya di Indonesia ini dengan segala kekayaan alam kita? Pasti kita akan menjawab kita kaya. Apakah tidak ada makanan, tidak ada untuk kebutuhan kita yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini? Apakah kurang? Apakah langka? Apakah tidak ada? Ya, jawabannya adalah sangat banyak. Sangat banyak. Tapi mengapa itu bisa terjadi? Bukan karena tidak ada makanan, bukan karena tidak ada minuman, bukan karena tidak ada bahan yang dibutuhkan untuk keperluan orang-orang. Tapi yang terjadi bahwa itulah tadi, kekayaan itu berkumpul di sebahagian orang saja. Itulah yang disebut dengan kesenjangan. Yang kaya terlalu kaya, yang miskin terlalu ekstrim miskinnya. Sampai tadi ada yang pakai sekedar untuk beli pena, beli buku, tidak ada. Itu yang terjadi. Jadi bukan karena tidak ada makan, bukan karena tidak ada yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi adalah tidak ada pemerataan, tidak ada distribusi yang baik di tengah-tengah masyarakat. Itu yang terjadi Bapak Ibu sahabat rahmati di belakang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu data yang saya baca itu bahwa 10% orang kayanya, ya 10% orang kaya di Indonesia itu sama dengan kekayaan kalau dikumpulkan kekayaan 160 juta penduduk Indonesia. Nah, itu 10% orang kaya di Indonesia itu sama dengan 160 juta kekayaan penduduk di Indonesia. Ya. Bahkan kalau data secara secara internasional itu lebih ini lagi 1% orang kaya. Jadi kekayaan 1% orang kaya. Ini kita gambarkan ya bahwa ini adalah problem, ini adalah masalah yang terjadi di dunia hari ini. 1% orang kaya di dunia itu kekayaannya sama dengan 6,9 miliar penduduk bumi ini. Ada yang tahu berapa penduduk bumi hari ini? Ya, penduduk bumi hari ini hampir 7 miliar atau 8 miliar. Ya. Tapi 1% orang kaya, ya kekayaan orang kaya, ya. Jadi 1% di dunia itu sudah sebanding dengan seluruh penduduk bumi. Berarti di sini persoalannya bukan tidak ada barang, bukan langka barang, bukan tidak ada barang, tapi barang itu tidak sampai ke masyarakat. Tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa itu bisa terjadi? Ya, inilah barangkali yang perlu dikupas nanti, bahwa salah satu penyebabnya itu adalah faktor sistem ekonomi yang mengandung apa yang disebut dengan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme itu memang akan melahirkan yang kaya semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Nah, ini yang pertama, ya, terkait dengan kemiskinan dan kesenjangan antara kaya dan miskin. Ini problem yang pertama.
Yang kedua, Bapak Ibu hadirin yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah, karena ini kita berbicara tentang problematika umat Islam, yang kedua adalah degradasi moral. Degradasi moral dimaksud dengan degradasi menurunnya, rusaknya, rendahnya moralitas masyarakat kita. Yang pertama, rusaknya, menurunnya degradasi moral di kalangan anak-anak remaja kita. Apa itu? Pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas. Mungkin kita akan mengatakan apa buktinya Ustaz, sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini betul-betul terjadi masalah terkait dengan pergaulan bebas anak kita. Buktinya, salah satu bukti yang sangat valid adalah apa yang dikeluarkan oleh pengadilan agama khususnya di Jawa Timur. Ini salah satu contoh saja, salah satu sampel. Jadi pengadilan agama di Jawa Timur itu pernah mengeluarkan catatan bahwa kasus permintaan apa yang disebut dengan dispensasi nikah. Nah, ibu tahu apa yang dimaksud dengan permintaan dispensasi nikah? Yang disebut dengan dispensasi nikah artinya banyak dari kalangan anak-anak remaja kita itu mengajukan minta dinikahkan anaknya melalui pengadilan agama karena masih di bawah umur. Di mana berdasarkan peraturan kita di sini itu umur minimal menikah itu adalah 19 tahun. Dan ini yang mengajukan permintaan ini di bawah 19 tahun, artinya belum cukup umur. Artinya secara aturan ini tidak boleh dinikahkan atau belum bisa dikasih menikah. Maka muncullah apa yang disebut dengan diska atau dispensasi nikah. Berapa jumlahnya? Jumlahnya itu berdasarkan data yang masuk 15.000 kasus. 15.000 kasus permintaan dispensasi nikah. Dan menurut pengadilan agama rata-rata di atas 80% dari permintaan dispensasi nikah itu minta dinikahkan karena sudah hamil di luar, nikah. Karena mau tidak mau, karena malu kalau tidak dinikahkan. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian sama rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang rata-rata dari kalangan remaja, siswa SMP dan SMA. Maka karena banyaknya kehamilan di luar nikah yang akibat pergaulan bebas, maka inisiatif pemerintah itu membuat PP namanya Peraturan Pemerintah di akhir kepemimpinan Jokowi. Ya, apa PP-nya? PP-nya itu adalah anjuran memberikan alat kontrasepsi kepada anak-anak kita. Ya, apa tujuannya itu? Tujuannya katanya adalah satu, demi untuk mencegah menularnya penyakit menular, dan sebagainya ya, dengan memberi alat kontrasepsi. Yang kedua, mencegah kehamilan. Artinya apa yang bisa kita sikapi dari sini? Jadi alih-alih kita mencegah terjadinya perzinahan, pergaulan bebas, justru seolah-olah kita memfasilitasi. Ya seolah-olah memfasilitasi. Kenapa? Karena justru dianjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi tadi. Ini menunjukkan bahwa terjadi problem di tengah-tengah masyarakat kita. Sedemikian kita tidak tahu apa akar masalahnya dan apa solusinya. Ya, ini disebabkan oleh karena apa? Karena tidak ada satu sistem yang mencegah terjadinya pergaulan bebas di tengah masyarakat. Apalagi
Jadi selain pergaulan bebas, yang terkait yang rusaknya moralitas adalah tingginya narkoba. Ya, kasus narkoba yang terjadi di negeri ini sangat luar biasa. Bahkan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BNN, kasus narkoba yang terjadi di Indonesia itu adalah merupakan dianggap sebagai bisnis yang paling menggiurkan oleh para penjahat ini. Jadi penjahat yang merusak akal ini. Berdasarkan catatan dari BNN dan PPATK itu diperkirakan bahwa ada sekitar 900 triliun dana yang berputar di kasus jual beli narkotika dan obat terlarang ini. Nah, itu Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Islam kita tahu bahwa sangat-sangat menjaga yang namanya akal ini. Karena bagaimana kita akan melahirkan generasi yang baik, generasi pelanjut, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Ya, kalau di tengah-tengah masyarakat itu kemudian disuguhi dengan berbagai macam yang bisa merusak akal mereka yang namanya narkoba itu. Apalagi judi online. Ya. Nah, judi online itu sekarang sangat erat kaitannya dengan pinjol. Jadi seperti kayak apa itu? Satu mata rantai selain antara judi online dengan pinjaman online. Judi online ini sendiri diperkirakan bahwa sekitar hampir 100 triliun bukan 100 ya, lebih ya, 100 triliun yang beredar di dalam judi online ini. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian bisa bermanfaat dengan masalah. Akibatnya karena banyak judi online, maka pinjol juga meningkat. Ya, pinjaman online juga meningkat. Kenapa? Karena orang yang main judi terpaksa kalau habis uangnya pinjol. Tapi harus diingat bahwa dampak daripada judi online dan pinjol ini adalah sudah banyak kasus yang terjadi. Ya, ada yang seorang ibu-ibu ya anggota polisi, saya juga suaminya anggota polisi, itu dia bunuh suaminya. Ya. Kenapa dia bunuh suaminya? Ya, karena gara-gara tentu habis uangnya dipakai judi online. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang saya berahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua ini yang kita sebutkan adalah sesuatu yang dilarang secara keras dan tegas di dalam agama kita. Tetapi itu mengapa bisa terjadi? Ya. Apalagi yang terjadi? Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya berahmati di belakang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang juga perlu kita singgung adalah terkait dengan korupsi dulu lah. Ya, korupsi. Karena ini berkaitan juga dengan moralitas bangsa kita. Ya. Jadi kasus korupsi itu di Indonesia sangat besar. Ya. Sampai ada netizen, ya, atau siapa itu yang membuat semacam tulisan yang mengatakan Liga Korupsi Indonesia. Apa namanya? LKI. Liga Korupsi di Indonesia. Ya, biasanya itu kan liga sepak bola ya. Ada itu liga sepak bola. Jadi klasmen-klasmennya. Ini Liga Korupsi Indonesia. Dan yang menempati kelas pertama itu adalah korupsi PT Pertamina. Ya. Korupsi di PT Pertamina itu adalah sekitar 968 triliun. Nah, inilah yang oleh para pengamat sering mengatakan bahwa ini korupsi hampir 1 kuadriliun. Jadi di atasnya triliun itu namanya kuadriliun. Ya, 968, sekian triliun kasus korupsi di PT Pertamina ini. Kalau 1 kuadriliun itu berarti kan 1000 triliun. Jadi hampir 1000 triliun. 968 triliun.
triliun. Ini tentu adalah uang haram, ya. Kenapa? Karena jelas dalam agama kita disebutkan ar-rashi wal murtashi. Jadi orang yang menyuap, orang yang disuap itu adalah sama-sama masuk neraka. Ya. Itu plasma pertama. Ya. Plasma kedua itu ditempati oleh PT Timah. Ya. PT Timah itu dengan korupsi 300 triliun, ya, dan seterusnya. Pokoknya urutannya itu saya lihat sekitar itu 1000 triliun, 900 triliun, 300 triliun, kemudian ada 147 triliun, ya. Triliun, ya, ya. Yang terakhir itu, ya, baca sendiri. Iya, jadi kasus seperti itu luar biasa. Padahal kita tahu tadi, iya, sekedar untuk untuk beli pensil, untuk beli pulpen, ada yang tidak bisa, gitu. Tapi dana negara yang disalahgunakan, yang kemudian diambil oleh pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab tadi itu luar biasa. Makanya yang manusia ini disebut oleh Nabi SAW, kerakusan manusia itu kalau diikuti memang tidak akan ada pernah puasnya. Kata Rasulullah SAW, seandainya dikasih, kata beliau itu 2 lembar emas, apa ini? Jadi masih mau lagi 1 lembar emas lagi yang ketiga. Ya begitu manusia. Dan tidak ada yang bisa menutupi kerakusan itu, kata Rasulullah SAW, kecuali mulutnya itu ditutup dengan disumpal dengan tanah. Artinya hanya kematian yang bisa menghentikan keserakahan manusia. Ya. Inilah kita katakan bahwa bahaya kalau kasus korupsi ini dibiarkan, karena ini akan menyebabkan tadi kekayaan itu berkumpul dan dikuasai oleh orang-orang tertentu, oleh pihak-pihak tertentu. Sementara begitu banyak orang yang mungkin sekedar untuk makan, sekedar untuk beli baju, sekedar untuk sekolah dan sebagainya, sangat sulit. Ya. Kemudian juga terkait dengan layanan kesehatan, ya. Jadi buruknya layanan kesehatan bukan sekedar buruknya, tapi juga mahalnya, ya, layanan kesehatan itu. Kita tahu bahwa sebetulnya kalau di dalam Islam layanan kesehatan, layanan pendidikan itu adalah bagian dari kewajiban negara yang harus menjamin itu semua secara gratis, ya, di tengah-tengah masyarakat. Tapi dalam sistem kapitalisme yang menguasai negeri ini hari ini adalah itu yang menyebabkan kemudian layanan pendidikan dan layanan kesehatan itu sangat mahal. Iya. Jadi saya kira layanan pendidikan juga sangat mahal, ya. Jadi masih banyak orang, masih banyak yang tidak bisa melanjutkan kuliah dan sebagainya, itu kan tidak bisa bayar UKT. Iya. Kemudian juga layanan kesehatan, ya. Layanan kesehatan ini kan bergantung orang kepada BPJS, ya. Dan BPJS ini kan kalau tidak gratis mandiri, ya. Dan yang gratis saja bermasalah, ya. Baru-baru ini kan, iya, banyak yang, iya, sudah mau kasih sudah ditusuk jarum katanya. Saya kaca di berita itu sudah ditusuk jarum, mau cuci darah, ternyata dicek BPJS-nya non aktif, ya. Terlepas dicabut kan, ya. Ya. Jadi inilah problem yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Coba kalau syariah Islam, coba kalau sistem Islam, kalau sistem Islam diterapkan, namanya layanan kesehatan, layanan pendidikan gratis, tidak perlu ada BPJS, KIS, apa segala macam. Ya, orang datang ke rumah sakit berobat, tidak perlu ditanya ada KTP-nya, ada kakaknya, miskin atau kaya. Tidak perlu. Itu adalah sistem Islam. Dan itu berlangsung sekian tahun lamanya. Makanya kenapa kita rindu kepada syariah? Karena salah satunya itu adalah bagaimana syariah itu bisa menjamin pendidikan dan kesehatan secara gratis. Ya. BPJS kalau kita bayar mandiri kan lumayan juga mahal, ya. Apalagi kalau banyak anggota keluarga. Kalau satu orang mungkin oke lah, tidak terlalu mahal rasanya, ya. Kemarin karena anak-anak mau kuliah itu harus mendaftar BPJS, ya. Jadi
Ya, termasuk saya mendaftar BPJS. Nah itu ternyata memang iurannya per orang itu 35.000 kalau tidak salah. Ya, ya kalau satu orang, tapi kalau saya 7 orang. Nah itu bukan bayar tahunan Pak, kita bayar itu tiap bulan. Ya. Itu kalau yang mau dibayar gitu, iuran BPJS saya. Masalahnya kan yang mau dibayar banyak, iuran listrik, tagihan akhir, ya kan. Kalau yang ngontrak di kos-kosan, ya sekolah anaknya, uang sekolah itu banyak sekali. Jadi kalau dikatakan bahwa memang banyak orang miskin di sini wajar. Kenapa? Karena banyak sekali pengeluaran yang harus ditanggung, yang seharusnya tidak perlu ditanggung oleh masyarakat. Ya. Seharusnya tidak perlu ditanggung oleh masyarakat. Kalau seandainya negara ini diatur dengan syariah. Jadi saya kira itu Bapak Ibu yang sangat hormat di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa poin yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang terakhir, yang terakhir saya ingat adalah pajak, yang masih mencekik pajak. Ini juga tidak perlu kita lupakan. Jadi pajak itu juga adalah salah satu beban yang sangat memberatkan masyarakat. Yang bisa kita katakan bahwa ini juga adalah salah satu faktor yang membuat masyarakat semakin miskin dan semakin dikuras itu karena banyak sekali jenis pajak. Mulai dari pajak bumi bangunan, kemudian PPN, PPN sekarang malah 12%, kalau tidak salah itu PPN. Coba dibandingkan dengan sistem Islam. Sistem Islam itu kalaupun ada yang ditarik terkait dengan harta kita itu namanya zakat. Dan zakat itu hanya 2,5%. Jadi tidak sampai 10%, apalagi di atas 12%. Tapi pajak ini luar biasa. Mengapa bisa? Karena memang negara dengan yang menganut sistem kapitalisme, itu sumber pendapatan utamanya itu kan dari pajak. Jadi APBN kita karena pendapatan negara kita yang 3.000 triliun itu untuk tahun 2026 ini, itu di atas 80%-nya itu dari pajak, dari pajak. Padahal kita ini bisa sebetulnya tanpa pajak. Bagaimana caranya? Tentu dengan memaksimalkan sumber daya ekonomi kita yang lain selain pajak, misalnya dari pertambangan, batu bara, emas kita, minyak dan gas kita itu banyak sekali. Kita sangat kaya, timah kita, tembaga kita, biji besi kita, pasir kita, pokoknya Indonesia ini sangat kaya sekali, sangat kaya sekali. Menurut para pakar, para ahli, bahwasanya seandainya negara ini tidak dikuasai oleh para oligarki dan dengan sistem kapitalisme, maka sebetulnya tanpa pajak kita bisa membiayai negara ini bahkan surplus, karena penghasilan negara bukan hanya sekitar 3.000 triliun. Kalau APBN kita hanya 3.000 triliun, itu kecil kalau dibandingkan dengan sumber daya ekonomi kita tadi yang sangat banyak itu. Kalau dikelola itu secara benar, menurut para pakar ahli itu bahkan bisa di atas 10.000 triliun bisa kita peroleh dalam setiap tahun. Jadi kalau 3.000 triliun APBN itu kecil, sangat kecil. One receh itu dibandingkan dengan kekayaan alam kita. Tapi yang membuat kita susah karena sekali lagi kita tidak diatur dengan sistem Islam. Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang berhormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari Ramadan ini, mudah-mudahan dengan kita masuk di dalam bulan Ramadan, seluruh elemen bangsa, elemen negara ini, atau setiap individu personal di antara kita tentu semakin bertakwa dan semakin memiliki kesadaran akan problem yang terjadi di negeri ini, dan kita termasuk orang-orang yang insya Allah siap mengembalikan kejayaan dan kemuliaan Islam di tengah-tengah masyarakat. Apakah bapak-bapak yang ada di depan ini siap mengembalikan kemuliaan dan kejayaan Islam? Takbir Allah, takbir Allah, takbir Allah. Assalamualaikum.